pembina, para pembimbing, para murabi itu juga disebutkan Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadisnya. Jadi inilah kita ini harus tahu ya, posisi kita ini istimewa. Posisi kita ini istimewa. Ya. Yang kedua, manusia yang berterima kasih kepada Allah. Nah, jadi kita bayangkan misalnya kita ini suatu saat diberikan oleh sahabat kita ya, atau Pak Kiai gitu ya, ngirim kita ngasih kita pulpen gitu misalnya, ya ngasih kita pulpen. Terus beberapa bulan kemudian pulpen itu kita tunjukkan ke Pak Kiai. Ini Pak Kiai pulpen saya pakai, saya berterima kasih. Dengan pulpen ini saya menulis materi-materi kayak gitu. Tanda kita berterima kasih, ya. Dan tentu kita Kiai kita ini tentu senang gitu ya. Barangnya itu dipakai bermanfaat. Nah, teman-teman sekalian, kita ini diberikan Allah anggota tubuh gitu kayak gitu. Nah, kita gunakan itu untuk berterima kasih kepada Allah. Nah, jadi motivasi ini perlu ini, ya. Motivasi bersyukur, berterima kasih itu. Terima kasih itu bagian dari syukur. Jadi ketika kita sholat ya, teman-teman sekalian ya, mungkin ya kadang-kadang kita merasakan kelesuhan, capek gitu ya. Sholat, azan lagi. Nah, salah satu caranya itu tumbuhkan rasa berterima kasih kita kepada Allah. Ya. Banyak orang itu sholat itu dalam keadaan pincang. Atau ada orang-orang yang nggak bisa lagi dia sholat. Kalau mau sholat itu dia butuh orang-orang untuk mensolati dia. Gitu kan? Nah, jadi kita bisa hadir ke masjid dengan bersemangat. Ya Rob, aku ini orang yang berterima kasih kepada. Jadi rupanya seorang murabi itu juga begitu. Dia itu adalah orang-orang lapisan pertama yang berterima kasih kepada Rohnya. Dengan cara apa? Dia ajarkan itu Al-Quran itu. Nah, Al-Quran yang dari Allah itu melalui Jibril diajarkan kepada Rasulullah, dari Rasulullah sampai kepada kita ajarkan. Nah, jadi posisi kita ini adalah orang-orang lapisan pertama yang ingin menunjukkan kepada Allah berterima kasih kita kepada Allah. Sudah dititipkan ilmu, sudah dititipkan waktu, sudah dititipkan rezeki. Makanya ketika saya keliling ke daerah-daerah itu, saya rasa kenapa ada para guru, para pendidik, para murabi yang mungkin dia udah terbiasa melalaikan halakoh dia itu, ataupun tidak hadir dalam pertemuan itu. Dan saya rasa orang-orang yang seperti ini patut bertanya kepada dirinya itu, apakah bagaimana cara dia berterima kasih kepada Allah itu. Allah sudah memilih dia gitu. Kayak tadi itu ada orang yang sudah menitipkan pulpen kepada dia, tapi dia nggak berterima kasih gitu. Jadi para guru, para murabi ini adalah lapisan orang-orang yang tampil ke depan sana itu untuk menunjukkan terima kasih dia kepada Allah Ta'ala. Oke, ini manusia penerus risalah kenabian. Ya. Jadi tampillah kita menjadi orang-orang yang meneruskan risalah Nabi. Jadi kita bayangkan ya teman-teman sekalian, kalau misalnya Rasulullah itu masih hidup ataupun para sahabat gitu ya, kemudian dia masuk ke Indonesia, masuk ke Jawa Barat, masuk ke Kuningan, dia akan melihat kita ini yang meneruskan risalah itu dari sekian muslim di Kuningan ini. Jadi ini cara-cara motivasi kita teman-teman sekalian. Ini positioning kita. Kita yakini kalau Rasulullah itu kembali, dia akan mencari kita. Kenapa? Kita komitmen untuk meneruskan dakwahnya itu. Itu ya. Oke, ini saya agak cepat nih Bapak ini. Kita lanjut. Ini slide keberapa ini? Dan ke-1, 2. Waduh, baru mulai aja udah khilafiyah. Pembuat arus kebaikan. Ya.
pembuat arus kebaikan. Jadi teman-teman sekalian, mungkin Kiai Ambam ini juga merasakan ya, dulu itu di atas kami itu banyak murabbi gitu ya, di berbagai negara termasuk di Indonesia. Yang saya rasakan, yang kami rasakan itu ketika mereka memulai dakwah gitu ya, di Indonesia sampai ke Jawa Barat, sampai ke Kuningan itu, mereka itu kayak membuat arus gitu. Ini ada arus. Nah, jadi begitu ada seorang murabbi gitu ya, seorang dai, dia itu pada dasarnya sedang membuat arus kebaikan. Di sini ada air mengalir nggak sih, kita sini? Ada ya? Sungai. Mengalir itu sungai itu? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini alam ini kita perlu lihat ini. Ya, itu banyak fenomena simulasi ayat-ayat Al-Quran itu. Pernah nggak sih? Kan kita di sini mungkin ada program hafalan Quran gitu kan. Ketika mencemplungkan kaki di sungai itu, pernah nggak sih kita merasakan ini sungai ini disebutkan Allah di dalam Al-Quran? Apa bahasa Qurannya sungai itu? Anhar, ya, dan nanti tajri minta tiara, gitu. Ya. Kita berusaha ini menarik ayat-ayat Al-Quran ini di lingkungan kita ini. Itu ada gunung itu apa bahasa Al-Quran itu? Buah-buahan ada di sini. Ada mangga, durian ada durian. Saya tuh lihat ini nih di depan ini. Jadi ingat, dan sebagian ini buah surga gitu saja. Anggur, pisang, itu Masya Allah. Jadi kita berusaha berinteraksi dengan alam di alam ini gitu. Ya. Nah, sungai itu lihat itu mengalir ya. Kita ingin membuat arus dengan sungai itu. Ya. Ada orang yang membuat kotor sungai itu, ada kan? Dia bikin arus yang kotor gitu. Mungkin di dunia ini ada orang-orang yang membuat arus kotor. Di Indonesia ini ada gitu. Ya, misalnya LGBT itu adalah orang-orang yang sedang membuat arus itu. Itu kan? Orang LGBT itu targetnya itu 1 bulan itu 1 orang 5 pasien. LGBT itu kayak zombie. Zombie itu kalau digigit satu, dibiarin aja dia, kalau udah kena gigit dia akan tertular itu, dia akan mencari bangsa yang itu LGBT gitu. Nah, dia merekrut 5 orang. Maka ini teman-teman sekalian, bersyukurlah kita ya di pesantren ini. Kita mungkin gak perlu lagi mencari-cari, udah ada itu, tinggal kita isi gitu. Sebagai seorang murabbi dan kita ingin membuat arus. Kalau saya itu merasakan, kalau saya punya binaan, punya bangku 5 orang, 6 orang gitu ya, saya itu ngebayangin ini orang itu saya ingin buat arus di otaknya, di imannya gitu, di akhlaknya gitu. Kita isi itu, kita bikin arus. Dan mereka nanti itu di rumahnya ketika pulang ya, ada orang Bandung, ada orang Jakarta, anak-anak binaan kita itu nanti berusaha akan membuat arus di rumahnya gitu. Ya. Buat itu orang tuanya itu terpesona. Anakku dulu itu nggak kebayang, sekarang baru beberapa tahun di Husnul Khotimah, ketika pulang anaknya sudah baik. Ya, menasehati orang tuanya, ayo ayah kita ke masjid. Mereka itu membaca Quran yang selama ini di rumah itu jarang, di rumahnya mungkin baca Al-Quran. Itulah makna kita ingin membuat arus. Ini kenapa pada tegak begini? Itu ya. Lihat sungai itu dia mengalir membuat arus. Ya, sebagaimana orang-orang jahat itu membuat arus. Oke ya, kita bikin arus di sini. Ini kan santri dari mana-mana kan ya.
Bayangin itu mereka pulang itu nanti mewarnai rumah-rumah mereka. Ya. Manusia yang didoakan secara khusus oleh malaikat, ya. Jadi malaikat itu mungkin ada yang pernah membaca buku tentang akidah, tentang iman kepada malaikat itu seperti apa bentuk fisik malaikat itu kan besar sekali ya. Ya, nanti bisa dicek di beberapa hadis. Misalnya kalau dikepakkan satu sayap malaikat itu ketutup itu matahari itu, kebayangkan begitu besar sayapnya. Dan sayap malaikat itu, mereka itu rela merendahkan sayapnya kepada sang murabbi yang sedang memimpin halakoh-halakoh pengajian itu. Sayap sebesar itu diletakkan, ditundukkan begitu. Nanti cari hadis-hadisnya. Ya. Nah, ini juga ini semut, ikan gitu. Pernah dengar hadisnya? Pernah kan? Nah, saya sengaja nih begini-gini aja gini. Jadi supaya kita belajar ini nanti mencari gitu, melengkapi materi itu. Ya, semut-semut di sarangnya, ikan-ikan di lautan itu mendoakan seorang murabbi yang berjalan ya menuju acara-acara pembinaannya. Kalau di sini apa disebutnya? Ya, tali pekanan. Gitu ya. Jadi, masya Allah di sini ini saya lihat itu apa namanya? Kita bayangin iman-iman kayak begini nih, ya. Para murabbi keluar ke tali pekanan itu, wah ini penuh dengan doa ini gitu. Ya. Kalau saya baca ayat-ayat Al-Quran tentang alam gitu ya, teman-teman sekalian ya, itu pohon-pohon di luar itu, ya, kalau dia bisa bicara, ya, dia ingin ikut itu di dalam tali pekanan kita. Karena mereka itu semuanya junudus samawati wal ardi, walillahi junudus samawati wal ardi. Ya, semua di alam ini semuanya itu tentara Allah. Itu kan semuanya itu akan minta ikut gitu. Gimana itu? Kita kebayang gak kalau pohon-pohon minta ikut tali pekanan kita, gimana coba? Karena mereka itu makhluk gitu ya. Ini dia membuat arus kebaikan. Bersih mana sungai ini sama sungai di ini? Seru kan? Bayangin kayak begini, orang-orang yang membuat arus kebaikan itu. Ya, ini tentang berterima kasih. Ini sebenarnya orangnya nggak terlalu waras. Mungkin ada sedikit akalnya. Ya, dia tunawisma. Tapi orang seperti ini dia juga ingin berterima kasih kepada Allah gitu. Ya. Udah compang-camping, pakaian kayak begini gitu. Tapi dia ingin berterima kasih kepada Allah. Masa kita nggak berterima kasih kepada Allah? Ya. Allah sudah mengirim kita kemari untuk beraktivitas gitu. Ya, kurang apa lagi di Allah gitu. Ya. Ini juga saya banyak gambar-gambarannya ya. Oh, kita mulai dari sini nih. Ini tugas, ini para murabbi ini. Para murabbi itu di dalam sebuah buku dakwah itu diibaratkan sebagai seorang apa ya yang sedang memasang arus listrik. Kalau tadi arus air ya, kalau ini arus listrik gitu. Ini dia itu sedang apa tuh merencanakan gitu, naik gitu ya. Mana lagi daerah yang gelap gitu. Di Pancalang udah pada masuk listrik semua. Ya? Ada gantung itu ya. Di Pancalang. Itu buat mana itu? Sana? Jawa Bali.
Di mana sih? Lewatnya hari itu. Oke, insya Allah. Ini ya, tadi saya ingin berbagi ini kita ingin tarik ini ke interaksi kita dengan alam ini dengan ayat-ayat Al-Quran kan. Pohon-pohon sudah, sungai sudah, buah-buahan sudah, ya. Kalau saya membayangkan ini kebetulan rumah saya itu dekat kantor PLN gitu. Ya. Kadang-kadang saya melihat ada ini pekerja-pekerja ini lagi istirahat. Kemudian dia naik gitu ya ke tiang-tiang listrik, pasang kabel-kabel kan gitu kan. Supaya apa? Ada daerah-daerah yang dulunya gelap menjadi terang gitu. Jadi para murabi itu kira-kira hakikatnya filosofi kerjanya itu kayak begitu. Ini ketika Pak Kiai Amam dan beberapa guru kita yang lain itu, bayangan saya itu sedang menarik apa itu? Garpu ya. Dari Manis Kidul pertama gitu kan, ditarik itu ke Bancalan itu. Supaya di sini itu terang dengan cahaya Islam. Kira-kira begitulah. Nanti kalau ada kampung-kampung gitu orang menarik itu apakah dengan membuat pesantren, membangun masjid ya, kemudian di sana ada para murabi, itu bisa dikatakan mereka itu sedang menarik ya, membuat gardu listrik seperti di Pancalan itu ya, bahkan dia menerangi Jawa Bali gitu ya. Jadi Masya Allah kita ingin sedang memasang gardu listrik ya, entah dari mana itu anak-anak didik kita itu asalnya itu ya, kita ingin tarik kabel gitu, supaya di rumah-rumah mereka nanti mereka menjadi orang-orang yang penting bagi dakwah Islam gitu. Nah nanti mungkin teman-teman yang sudah usia 60-an kalau dikasih usia sudah mungkin waktunya agak luang gitu ya. Nah, mungkin kita juga inginlah begitu ya. Adik-adik santri yang SMP itu rupanya sudah membuat pesantren di sana gitu ya, sudah menjadi orang soleh yang bekerja di sana di sini begitu. Ada yang sedang di Mesir, sedang di Turki. Itu dulu binaan saya dulu, Masya Allah gitu. Jadi kita ini kerja sebagai murabi itu sedang berusaha menarik kapal-kapal listrik itu. Nanti bolehlah sekali-kali jalan-jalan ke sana ya, ke gardu induk ya. Kemana gitu? Ya, itu filosofi itu teman-teman sekalian ya. Nah, makanya ada seorang guru, seorang ustaz di dalam salah satu bukunya menyebutkan begitu tuh. Murabi itu bekerjanya itu sedang menarik kabel-kabel gitu. Ini sebenarnya saya ambil ini Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf. Wallah, sini dulu. Alhamdulillah. Markas Al-Quran ya, di mana? Salbu Al-Hafiz. Setahu saya beliau termasuk orang pertama yang menghidupkan tasin tilawah ya di Indonesia sepulang beliau dari mana dulu kuliah. Dan beliau bikin Ma'had Al-Hikmah kan. Al-Hikmah, mulailah orang-orang bersemangat mempelajari tahsin tilawah itu. Saya dapati beliau itu sedang berada di Gorontalo di sebuah pulau begitu kecil gitu. Ya. Dan di sana dia bikin mukhayam Al-Quran. Ya. Kalau nggak salah saya itu dia 2 minggu. Jadi bayangan saya itu dia sedang menarik cahaya Al-Quran itu memasangnya di pulau di Gorontalo itu. Nah jadi dakwah kita itu kayak begitu sebenarnya teman-teman sekalian. Ya. Tadi apa yang pertama? Nah ini kayak gini kan bentuk gardunya itu. Nah generatornya itu adalah Al-Quran. Yang tugas kita itu membuat instalasi agar dakwah ini masuk ke masjid, ke rumah, ke kantor, ke sekolah, ke kampus, kemana-mana. Ya nanti anak didik kita itu kemana-mana. Nah mereka itu menjadi agen-agen PLN lah. Agen PLN.
Tapi ini PLN-nya beda, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini ya tadi membentuk bangunan baru. Ya. Jadi dakwah kita ini sebenarnya ingin membentuk bangunan yang baru. Dulu itu ketika Rasulullah mulai bekerja, ya, kemudian ayat-ayat Al-Quran kepada dia, kemudian dia diperintahkan berdakwah, ya, apalagi di surat Al-Mudaththir, gitu, ya. Fa'anzir, beri peringatan. Ya, Rasulullah itu tampil keluar, ya, satu persatu itu bangunan-bangunan kotor dulu, bangunan jahiliyah disebutnya itu kan, dia copotin gitu, ya, dia copotin satu bata. Umar yang dulu itu bata yang kotor, sangat kotor Umar gitu kan, sampai dia kejar-kejar Rasulullah itu mau dibunuh kan, gitu Umar dulu kan, dibersihkan oleh Rasulullah bata itu, dipindahkan menjadi bata bangunan yang bersih. Jadi prinsip dakwah itu kayak begitu. Ya. Khalid bin Walid kan juga begitu kan. Dulu itu wah batanya itu betul-betul alok itu Khalid itu. Ya. Umat Islam itu kewalahan sama dia kan. Berhadapan dengan siapa? Itu musyrikin, siapa pemimpin Khalid? Aduh. Lawan Messi berarti ini kan. Bisa menang gitu. Khalid itu selama dia memimpin perang itu nggak pernah dia kalah gitu, kecuali oleh pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah. Khalid itu nggak bisa berbeda. Tapi ini jarang diungkap gitu. Jadi Rasulullah itu piawai gitu, dia piawai. Dia pilih gitu Khalid itu, dan kemudian dia berhasil dengan caranya dia pindahkan itu Khalid menjadi sahabat yang mulia salah satu. Ya, manusia paling sibuk di lapangan berperang gitu. Ya. Sampai dia itu katanya, aku ini nggak punya waktu buat menghafal Al-Quran katanya, karena sehari-harinya sibuk operasi terus militer begitu. Jadi hafalannya nggak banyak gitu. Mungkin itu alasan kita gitu ya, nggak banyak. Terlalu sibuk gitu ya. Itu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat itu ada 6 orang, 7 orang, 1 orang aja kita beri hidayah melalui kita itu ya, itu Masya Allah itu lebih baik daripada unta yang paling mahal, yaitu unta merah. Nah, jadi inilah sebenarnya teman-teman sekalian kerja-kerja kita sebagai seorang murabbi itu ya. Ayo, ada yang bisa mengulangi sampai di sini? Metode pendidikan Rasulullah itu takjub kita itu ya. 23 tahun kan dakwahnya ya. 3 tahun itu, kalau kita sekarang ini mungkin orang-orang ya mengibaratkan itu 23 tahun itu kira-kira 5 kali pemilu gitu ya. Pemilu kan 5 tahun sekali ya. Nah, kira-kira 5 kali ganti presiden, ini pendekatan aja gitu. Rasulullah itu belum 5 kali ganti presiden, itu dunia itu udah sahabat itu udah banyak yang memimpin dunia. Dasar itu kan, dasar. Nah, jadi metode pendidikan Rasulullah itu salah satunya singkatnya itu adalah dialog itu. Ini kita sambil simulasi ya. Nah, jadi nanti di halaqah kita salah satu cara supaya kita nggak bosan, nah, itu harus dihidupkan dialog itu, dengarin adik-adik itu murid-murid kita itu bicara. Nah, itu namanya melihat dengan experience itu dia. Nanti ada gambar-gambar ya yang segar-segar lah. Yang kedua juga sebenarnya penugasan itu supaya aktif gitu belajar itu. Nah, ini kayak saya kan penugas kali ini cari ya Zaid bin Harithah itu gitu. Cari ini hadis tentang malaikat semut-semut ikan-ikan gitu kan. Nah, nanti mungkin SMP tapi jangan terlalu banyak dikasih tugas ya. Kalau SMA ya oke lah. Tapi jangan sampai jadi nggak ada tali pekanan karena penugasan dulu gitu. Itu gurunya jadi pintar gitu ya. Kita hari ini kata ya tugas-tugasin gitu kan juga gitu. Ya harus seimbang. Ya,
ini Eropa ini, aduh, ini saya filmnya saya belum kumpulin gitu. Jadi mungkin kita pernah dengar ya di Amerika, di Inggris, di Jerman itu makin banyak gitu yang rontok gitu. Gereja-gereja kan gitu kan, pada dengan gereja dijual gitu kan. Nah, rontok itu satu persatu, kira-kira dakwah Islam itu kayak begitu. Oke, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ini mungkin ada kunci-kuncinya supaya pembinaan kita itu berefek seperti tadi itu, ya, seperti membuat arus kebaikan itu. Ya, jadi ada 4 jenis interaksi. Ya, ada 4 jenis interaksi di dalam tali pekanan itu. Yang pertama adalah interaksi imani. Di antara interaksi imani ini, teman-teman sekalian, kita sebagai guru, sebagai seorang murabi ini, di sini berkumpulnya, misalnya iman kita ini, kayak tadi itu, iman kita ini yang aku ini bersyukur kepadamu, makanya aku hadir kemari. Walaupun kadang-kadang ada kejenuhan tadi ya, ada kejenuhan, tapi diganti itu dengan keriaan, aku ingin tunjukkan terima kasih syukur kepadamu, aku hadir. Udah dikasih waktu, udah dikasih usia kok begitu, ya. Nah, ini interaksi imani di antaranya begitu. Ya, keyakinan kita bahwa Allah akan mengganti semua jerih payah kita itu. Ya, keletihan kita semua diganti oleh Allah. Interaksi imani itu kayak begitu, dan ini kita ingin tularkan kepada peserta didik kita itu. Ya, kepada murid-murid itu. Itu di antara interaksi imani. Juga tadi, jadi Rasulullah itu kadang-kadang saya temui itu dia itu dalam taklim pekanan kita itu ya, dia itu sebenarnya nggak perlu duduk melingkar di halaman begitu. Kadang-kadang dia bawa jalan itu, apalagi di sini ini seru nih, itu kan. Mungkin pernah mendengar satu kisah ketika Rasulullah membawa murid-muridnya itu ke pasar, kemudian di pasar dilihat ada kambing, pakai kambing yang cacat kupingnya gitu. Ada yang pernah dengar kan? Nah, jadi lagi jalan dibawa ke pasar itu muridnya, ketemu bangkai kambing cacat. Ada yang mau beli ini nggak? Nggak ada yang mau nggak? Saya mau beli bangkai. Gratis, silakan ambil, kata Rasulullah. Nggak ada yang mau. Kata Rasulullah, sesungguhnya dunia itu lebih hina di mata Allah dibandingkan kambing di mata kalian itu. Jadi di sini adalah perlu kecerdasan kita sebagai seorang pendidik sebenarnya. Jadi tidak semua tema itu sebenarnya, mungkin termasuk di buku saya ya, tidak semuanya tema itu disampaikan dalam bentuk tali pekanan itu kan sebenarnya begitu. Bisa dengan jalan, bisa di sungai, boleh kan Ustaz? Sambil kalau ada batu-batu gitu, sambil bayangin saya sambil merendam kaki dingin gitu, kebayang kan? Nah, yang terlambat hadir ya dicelupin dikit. Di situ ayat-ayat Allah gitu. Ada yang malam kan? Nggak ada ya. Taklimnya siang semua. Gitu ya. Jadi interaksi imani ini penting sekali. Yang kedua adalah interaksi ukhuwi, yaitu kecintaan kita kepada binaan kita itu, dan kita ingin antara mereka juga begitu, ukhuwah mereka gitu. Jangan sampai kita ingin mereka itu nanti keluar dari sanawiyah sini menjadi orang-orang yang empati gitu. Ketika ada temannya sakit itu dia kunjungi gitu. Ketika ada yang punya masalah dia hibur kayak gitu. Kita ingin tumbuhkan kebiasaan kayak gitu. Kebalikannya orang-orang yang egois itu santri kita itu, ya, di kamarnya temannya itu menjerit-jerit kesakitan, dia nggak peduli gitu bisa. Jadi kita ingin tumbuhkan ukhuwah gitu. Nah ini juga panjang kisahnya ya. Salah satu sebab keberhasilan dakwah Rasulullah itu adalah membangun ukhuwah gitu.
Jadi, wah ini, Masya Allah, ini saya bayangin di kampus, di sekolah ini, suasana uangnya itu luar biasa. Dan antar kita juga begitu nih, ya. Sakofi menambah wawasan itu juga penting ya. Maka kita beruntung ini sebagai seorang murabi, seorang guru, maka kita dirangsang untuk banyak tahu duluan. Ya, jangan sampai santri kita, adik kita itu lebih banyak wawasan daripada kita. Gitu. Ya. Apa yang terjadi di Kuningan, ya, apa yang terjadi di Jawa Barat. Nah, jadi memang itu ilmu-ilmu yang penting untuk kita baca walaupun sekilas gitu ya. Interaksi da'awi ya pelan-pelan mungkin dengan kadar mereka sebagai usia SMP begitu kan. Tentu mereka itu bukan kayak ustadz begitu. Ya, tapi kita harapkan mulai ada bibit-bibit kemauan untuk menularkan kebaikan. Tadi saya contohkan di rumah mereka gitu ketika mereka liburan kayak gitu. Ya. Ini saya baru dapatnya ini gambar yang putri ya. Tapi kayaknya jadi agak segar ya. Di sini agak besar juga ya semua laki-laki gitu ya. Nah ini tali makanan tuh. Tapi maaf ya saya belum tahu nih aturan di sini gini aja. Nah, tapi mungkin ada baiknya juga sekali-kali gitu ya. Saya waktu kuliah dulu saya sekarang itu nggak ada gitu ya. Waktu kuliah di ITB dulu saya itu kan di dekat Masjid Saman ya Ustaz ya. Itu Masya Allah, itu kalau hari Ahad itu tuh taman-taman Ganesha di Saman sampai taman di ITB itu penuh dengan halakoh itu. Yang awalnya hijau, jadi saya bayangin itu rumput-rumput itu senang gitu. Mereka itu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi inilah alam ini, ya, segar ya. Ada bala-bala, ada apa gitu kan. Gitu, dibuat suasana ceria. Terus ada kenal kan? Di pinggir danau, tiga buah gitu kan. Seru ya? Ini sampai mancing gitu. Jadi sini nanti bisa. Bisa jadi lebih efektif memang ya. Misalnya ketika kita ada materi tentang nikmat gitu ya. Tapi mungkin di sini enggak ya. Mungkin di luar nanti suatu saat ada materi tentang nikmat gitu. Enggak ada materi. Tapi dibawa jalan ke rumah sakit. Gitu kan? Gitu. Orang udah pasrah gitu, diinfus sana, diinfus ini, alat-alat bunyi yang menyeramkan gitu. Gak usah ngomong kita, habis itu pulang aja. Yang orang terburu-buru ambulan di jalan kayak begitu kan. Selesai masalah. Tentang zikrul maut gitu, gak usah pakai materi, bawa aja ke kuburan gitu. Duduk gitu, apalagi malam-malam gitu. Oke, lihat lagi ya. Nah, ya, segar ya suasananya. Kayak begini, ini lagi ada yang lagi nyetor hafalan gitu kan. Nah, ya, jadi kita ingin menambah jumlah pejuang kebenaran. Gitu teman-teman. Kayaknya waktu kita udah cukup biasa ya. Baiknya, teman sekalian ini karena waktu kita terbatas, saya mohon maaf sekali ini nggak bisa berlama-lama, tapi mudah-mudahan beberapa hal ini kita ingin sepakati untuk meningkatkan motivasi kita sebagai seorang pemimpin.
Saya juga jauh-jauh dari Bandung ini juga ingin menghadirkan arus. Ya. Saya ingin di sini HK2, teman-teman di sini semakin semangat gitu ya untuk membuat arus kebaikan di madrasah ini bersama. Ada suasana kejenuhan ya, suasana faktor gitu. Memang wajar begitu. Para sahabat juga kita temui itu ada yang seperti itu. Cuma memang menariknya mereka punya cara. Nah itu sebagian tadi itu memang sebenarnya saya bahasakan dengan sehari-hari saja. Ya, wujud berterima kasih, wujud ini, wujud itu sebenarnya itu bahasa kita sehari-hari aja, bahasa saya aja begitu. Tapi intinya mereka punya cara. Termasuk ada yang mengatakan misalnya kalau saya jenuh itu saya akan menghayati, merenungi zikir-zikir maksur. Sini kan dibaca Ustaz ya. Pagi, sore gitu. Itu satu cara yang mereka rasakan sangat ampuh. Tapi memang ini mudah-mudahan di sini ada saat untuk mengkaji zikir maksur itu. Benar ya? Sebenarnya artinya itu bagus, tapi ada yang lebih bagus itu adalah seperti asbabun nurut ya, seperti subhanakallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada nanti itu. Nah itu ada asbabun nurutnya. Nah kayak gitu kalau kita pelajari itu jauh lebih dasar. Saya satu contoh aja begitu ya, saya satu contoh aja. Ada di antara zikir maksurat itu kalau kita baca itu, maka malaikat di sana itu akan sibuk. Mereka saling bertanya, ya Allah ini bagaimana cara menuliskannya? Kenapa? Itu hambaku sudah membaca ini. Itu mereka sibuk. Zikir apa yang dibaca itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya. Nah itu, jadi maksud saya ini Ustaz nih. Nah, jadi teman-teman ya, nanti ada waktu coba belajar sendiri itu cari tahu gitu. Tiap itu guru kita begitu mengumpulkan zikir maksur itu zikir-zikir yang luar biasa. Ada apa di balik bacaan ini, ada apa di balik bacaan itu kalau kita pelajari itu Masya Allah. Nah, jadi itu rupanya satu cara misalnya di antara sahabat ketika mereka merasa jenuh, zikir itu betul-betul mereka hayati. Wallahu a'lam bishawab.